berikutnya. Bapak Ibu yang kami akan mengawali hari di bulan yang mulia ini, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita tentang perjalanan hidup manusia, perjalanan kita, karena bagaimanapun Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ini ada awal, pasti akan ada akhir. Ada apa sih namanya, hari akhir ya Pak ya. Hari ini akan berputar setiap hari, dari Senin sampai Senin, memang dari Ahad sampai Senin ke Ahad kembali, terus berputar dan akan kubro. Suro itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil termasuk adalah kematian kita, musibah dan sebagainya, itu termasuk kiamat kecil. Nanti akan terjadi kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang besar, yakni hancurnya seluruh alam di muka bumi ini. Setelah terjadi kiamat, kemudian akan terjadi namanya alam apa Pak? Kebangkitan. Yang jadi masalah Bapak Ibu, setelah kita bangun dari kubur, masing-masing kita ini selamat atau tidak. Karena nanti setelah terjadi kiamat, kemudian bangun dari kubur, di mahsyar itu ternyata kita akan dikelompokkan sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, itu akan ada yang mengatakan terjadi 12 kelompok barisan. Bahkan ada yang mengatakan lebih, tapi minimal kita nggak usah mempermasalahkan berapa kelompoknya. Kita ini ada di barisan mana? Kita ini selamat atau tidak setelah bangkit dari kubur itu, ternyata bukan nanti, urusannya adalah sekarang ini. Bagaimana di alam kubur, bagaimana bangkit dari kubur, bagaimana di alam mahsyar, kemudian di mizan dan seterusnya, sampai kita masuk surga apa masuk neraka, tergantung kepada amalan kita saat ini. Mari sama-sama Bapak sekalian, kita introspeksi diri, kita ada di kelompok mana. Bapak Ibu yang muliakan, setelah peniupan sangkakala pertama habis, hancur dunia ini, maka setelah itu akan ada hari kebangkitan, yakni bangun dari kubur. Istilahnya apa sih? Sangkakala yang kedua setelah ditiup oleh malaikat. Malaikat siapa Bu yang niup Bu? Israfil ya. Kalau Israfil kan yang nyabut nyawanya. Kemudian setelah ditiup yang kedua, Bapak sekalian, kita akan bangun dari kubur masing-masing. Perhatikan Bapak sekalian. Setelah bangun dari kubur, sudah ketahuan bentuk kita masing-masing. Dan akan dikelompokkan sesuai dengan bentuk kita, dan akan tidak bisa milih di situ Pak. Pasti akan kelompok ke situ. Yang pertama, bangkit dari kubur orang yang bercahaya, wajah, tangan, dan kakinya. Jadi begitu bangun dari kubur, Bapak Ibu sekalian, kita ini akan ada cahayanya. Makanya Bapak Ibu, wudhu itu harus hati-hati. Wudhu itu sedang membuat cahaya dalam tubuh kita. Maka Rasul mengatakan, nawiru buyutakum bisolah. Sinari hidupmu itu di dunia sampai alam akhirat nanti itu dengan sholat. Nah, sholat itu diawali dengan wudhu. Makanya ketika berwudhu, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita membasuh muka, mohon kepada Allah agar dosa yang ada di muka kita itu diampuni oleh Allah dan menjadi air yang ada itu menjadi cahaya. Bahkan sampai-sampai Rasul salah seorang sahabat Nabi yang bernama
Bilal bin Rabi'ah itu setiap selesai melaksanakan wudhu, dia bersyukur kepada Allah bisa berwudhu sendiri. Beliau selalu melaksanakan sholat namanya syukril wudhu. Jadi sekali-kali Bapak sekalian, kita kalau habis wudhu, kalaupun nggak setiap saat, kapan ada waktu itu ya, bersyukur kepada Allah, kita masih bisa wudhu sendiri, maka ada nama sholatnya sholat syukril wudhu. Ya kalau dipakai niatnya ya usolli sunnatas syukril wudhu atau wudhu'i rok'ataini lillahi ta'ala. Sholatnya seperti biasa. Apa syaratnya sholat syukril wudhu ini? Yang penting masih ada sisa air di dalam anggota wudhu kita. Makanya makruh hukumnya membasuh bekas air wudhu yang ada di badan kita, semuanya dibasuh, dihilangkan ya. Kalau kita habis wudhu kan pakai anduk biasanya Pak ya, untuk ngilangin airnya itu Bu. Itu jangan dihapus semua, sisakan. Mungkin ada di telinga, mungkin ada di tangan, atau mungkin ada di kaki. Selama air wudhu itu belum kering, itu disunahkan mengambil sholat namanya sholat syukril wudhu. Nah, pada saat kita berwudhu membasuh muka, mohon kepada Allah agar Allah ampuni semua dosa-dosa di muka kita, sehingga wajah kita nanti akan bersinar. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti bangun dari kubur, wajahnya bersinar. Ada yang sinarnya seperti sinar matahari, ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti bintang kejora, ada yang seperti lampu, mungkin lampu berapa watt tuh? 5 watt Pak. Tergantung ibadah kita, sholat kita masing-masing. Kalau orangnya yang khusyuk, khudu, khudur, betul-betul dia sholat lillahi ta'ala, sholatnya diterima oleh Allah, maka sholat yang dilakukan ini min asaris sujud akan membekas dalam dirinya, diantaranya nanti bangun dari kubur bercahaya seperti sinar matahari. Yang sholatnya kadang khusyuk kadang enggak, tapi sholat terus nah, mungkin nanti sinarnya seperti bulan. Yang sholatnya kadang-kadang, kalau lagi kumat sholat, kalau lagi males sholat enggak sholat, ini kadang-kadang mati, kadang hidup. Gambarannya seperti itu. Bapak kami akannya, karena itu ayo sama-sama, dan akan dikelompokkan yang orang ini Bapak sekalian, yang bercahaya wajahnya, tangannya dan kakinya akan ada di satu barisan. Inilah barisan orang-orang mukmin, orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua, ini orang selamat semuanya Pak, aman Pak. Maka sholat ini ketika dilakukan dengan baik akan mendapatkan keselamatan. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat yang kamu lakukan itu akan mencegah diri kamu dari pekerjaan keji dan munkar. Karena apa? Ada cahaya ilahi dalam dirinya. Kalau mau berbuat maksiat langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa berbuat maksiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bangun dari kubur dengan bentuk pas bangun itu Pak, nongol kepalanya dari kuburan itu akan berubah wajah. Ini masalah naudzubillah min dzalik Bapak sekalian, Ibu, wajahnya dirubah menjadi wajah rupanya seperti babi hutan. Tidak bisa diapa-apakan, begitu bangun dari kubur langsung memanjang wajahnya, mau hidungnya, kemudian berubah bentuknya menjadi babi hutan. Siapa mereka ini Pak? Mereka adalah orang-orang yang tarkus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi akan ketahuan otomatis Pak itu Pak. Bangun dari kubur wajahnya berubah.
dan dia akan berbaris dengan satu rombongannya. Semua orang yang di dunia ini yang tidak melaksanakan sholat, yang suka meninggalkan sholat, maka akan berada di barisan ini. Dan inilah orang-orang yang mulai dari detik itu pula penyesalannya yang tidak pernah akan bisa kembalikan penyesalan yang sangat berbahaya. Karena itu ibu-ibu sekalian, jangan dianggap remeh sholat ini. Karena sholat ini bisa bercahaya. Dan ini komandannya siapa ini? Orang yang seperti ini. Nanti di situ akan dibangunkan dengan kelompok mereka ini. Nanti ada Fir'aun, ada Hanan, kemudian ada beberapa orang yang tokoh-tokohnya itu Pak. Nanti barisannya di komandannya dia itu Pak. Itu. Kemudian yang ketiga, kelompok siapa mereka ini adalah orang yang bangun dari kubur. Begitu bangun dari kubur ternyata kebalik bangunnya. Ini orang kepalanya dulu, ini kakinya dulu yang bangun. Jadi nongol kepala kakinya naik ke atas, kemudian kepalanya di bawah, kemudian dia jalannya apa sih kalau bahasa kita ini ngesot ya Bu ya. Karena pakai tangan Mbak, pakai tangan, kemudian wajahnya diseret di jalan itu apa di perjalanan itu sehingga sampai terkelupas kulit dan dagingnya akan berbaris menjadi satu. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang di dunia pernah berbuat zina dan sampai mati belum diterima taubatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina fa innahu fahisatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu dekati zina, karena perbuatan zina itu adalah sejelek-jelek jalan. Mohon maaf Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga. Karena sekarang ini maaf Ibu, dunia sudah mau berakhir, dunia semakin tua. Sekarang perampok bukan hanya ngerampok harta Pak. Pencuri bukan hanya nyuri harta. Sampai sekarang itu ada perampok, apa namanya itu Pak? Maaf itu apa? Ada yang pantatnya dia pegang, ada yang apa? Iya, payudara. Sampai itu di TV sekarang itu Masya Allah Pak. Anak-anak remaja kita jalan sendiri, kita lewat, ada laki-laki lewat, dipegangnya. Ini bahasanya yang keluar apa Pak? Apa? Begal payudara, pelecehan dan sebagainya. Ini Masya Allah sekali Pak ya. Bahkan kemarin itu ada bayi umur berapa tahun itu? 5 tahun diperkosa. Bahkan di Jambi kemarin itu satu yayasan ya, itu dihukum mati itu Pak. Yang pedofilia ya. Pedofilianya apa sih? Ya zina juga, tapi sama laki-laki ya Pak ya. Laki apa? Iya, memperkosa tapi anak laki-laki kecil gitu loh. Ini pedofil ya. Masya Allah sekarang Pak, itu hati-hati sekali. Karena itu mata kita, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, memang mata kita ini harus sering ditundukkan sekarang Pak. Sering baca Al-Quran, sering melihat sesuatu yang baik. Karena sekarang ini penglihatan kita banyak dilihatkan sesuatu yang membuat kita menjadi matanya ini mengajak berbuat maksiat. Jadi itu kalau sekalian ya, Ibu yang kamu lihatkan, apalagi kalau orang yang sudah punya pasangan, maka perbuatan zina ini itu sebenarnya Bapak Ibu tidak ada hukuman lain kecuali hukuman rajam bagi orang yang sudah bersuami ya atau beristri. Sekarang kan selingkuh kan udah kayak biasa ya Pak ya, selingkuh. Ini apalagi sekarang ini Pak,
kadang-kadang kita dengar inilah, ini selingkuh sama ini dan sebagainya. Dan sangat banyak, karena itu hati-hati, wala taqrabu zina fa innahu fahisata wa sa'a sabila. Nah, kalau sejelek-jelek jalan adalah perzinahan, maka sebaik-baik jalan adalah pernikahan. Maka dalam Islam ini memang kalau nggak bisa kalau kamu takut berbuat zina, maka hukum nikah itu ada beberapa, Pak. Yang pertama hukumnya sunnah. Nikah itu hukum aslinya adalah sunnah. Tapi Rasul mengatakan, walaupun itu perbuatan sunnah, tapi kalau dia nggak mau mengikuti sunnah Rasul ini, maka dia tidak termasuk umatku. An nikahu sunnati wa man rohiba ang sunnati falaisa mini, gitu Pak. Nikah itu adalah sunnahku. Sunnah ini bukan berarti dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau sunnah yang fikih begitu Pak. Tapi kalau sunnah ini enggak, bukan sunnah fikih, bukan. Sunnah ini adalah perbuatan yang harus dilakukan kalau dia mengaku umat Nabi Muhammad. Maka waman rohiba ang sunati, siapa yang tidak mau menikah sampai mati dia nggak mau nikah, falai samini, dia tidak termasuk umatku. Itu Bu, ya Pak ya. Jadi kalau nggak mau nikah tidak termasuk umatku. Mau ngikut siapa Pak? Ngikut Nabi Musa kita hidupnya sekarang. Ngikut Nabi Muhammad tidak diakui. Bangun dari kubur kebingungan itu Pak. Nah orang yang berzina ini Bapak Ibu kamu muliakan, bangun dari kuburnya, udah jalannya kebalik, kemudian pipinya untuk yang di jalan itu, kemudian sampai terkelupas kulit dan darahnya, dan dia mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap, dan itulah orang yang berzina waktu di dunia. Karena itu bagi yang pernah berzina masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau zinanya muhson, yang ini yang masalah, kesempatan tobatnya sangat kecil. Karena kalau dosanya, yang zina muhson, yang kalau udah bersuami atau beristri, dosanya bukan hanya kepada Allah, tapi dosanya kepada pasangannya. Nah manusia ini biasanya Pak punya sifat pendendam, susah untuk dimaafkan. Karena itu kita jauhi, jaga ya Bu ya, anak-anak kita jangan sampai berbuat zina. Nah pernikahan itu hukumnya wajib, sunnah yang pertama. Yang kedua hukumnya wajib. Nikah ini wajib bagi seorang yang sudah sanggup untuk menikah dan mampu memberi nafkah, dan kalau tidak menikah dia berzina, maka hukumnya bagi seorang laki-laki ini menjadi wajib. Jadi kalau ada anak kita udah kerja, sudah dewasa, ya Bu ya, udah pacaran, udah kenalan sama laki atau sama perempuan, kalau enggak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan dia berbuat zina, maka segera dinikahkan. Ada berapa Pak, Ibu di fikih ini yang harus disegerakan? Pertama, kalau meninggal segera dikubur. Kedua, kalau dia utang harus segera dibayar. Yang ketiga, apa Pak? Kalau anak gadisnya atau bujangnya minta nikah, segera dinikahkan. Kita ini kadang-kadang kebalik, udah nikahnya nanti aja. Nah, kita ini kan belum punya apa-apa, nanti tahun depan aja kita mau pesta. Yang dipikirkan walimahannya, bukan nikahnya. Nikah mahal nggak Pak? Mahal nggak Bu nikahnya? Kalau nikahnya nggak mahal. Yang mahal itu kan biaya pernikahan, bukan pernikahannya sih ya.
biaya resepsinya. Ini ada Pak Pengulu di sini nih, Pak Farul. Nikah sekarang ini 600.000 betul Pak. Untuk pencatatan sama pelaksanaan. Dia ke bank, kalau mau terima kasih sama pengulunya ya ngasih berapapun. Tapi biayanya Pak, itu sekarang itu bisa sampai 500 juta. Karena apa Pak? Sewa gedongnya. Untuk beli apa itu Pak? Beli kembang melatinya saja. Itu berapa Pak? Bu, kembang melati yang dikalungin itu loh. Itu udah mungkin 200 ribuan itu Pak. 100 sampai 200 ribuan. Untuk kembangnya aja. Belum yang lain-lain dan sebagainya. Nah, sehingga kadang-kadang alasan belum punya uang untuk pelaksanaan pestanya, sehingga tidak dinikah-nikahkan. Akhirnya, mohon maaf Bapak Ibu, barang siapa punya seorang wanita gadis yang sudah minta nikah dan orang tuanya tidak menikahkan, kemudian anak itu berbuat zina, maka yang dosa bukan hanya anaknya, tetapi termasuk orang tuanya. Itu repotnya Pak. Udahlah nikahkan aja dulu, pestanya nanti kalau mampu. Kalau nggak mampu nggak usah pesta juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya ya Bu, kalau mampu nggak apa-apa. Mas kawin itu memang rukun nikah. Tapi Rasulullah dalam Islam ini tidak menyebutkan berapa bentuknya, berapa nominalnya, apa bentuknya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Apalagi sekarang di tempat kita ini Pak, wanita itu kan ramah-ramah Pak. Wanita itu tawaduk. Ketika ditanya sama calon suaminya, Dek, apa sih mas kawin yang kamu minta? Perempuan sekarang nggak ngomong nominal Pak, dia malah ngomong rata-rata ngomong gini, terserah saya mah, terserah emas aja. Berarti minta apa? Kan minta emas. Kan dia kan ngomong saya terserah emas aja. Udah nyerahin tapi nyebut. Sama calonnya dikasih uang. Makanya tingkatan mas kawin, mohon maaf Bapak sekalian, yang terbaik itu adalah emas. Yang paling bagus tuh. Perhiasan atau logam mulia. Ini paling bagus. Yang kedua, uang yang bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Yang terakhir, apapun yang dimiliki selama si istrinya ridho dan suaminya mampu memberikan kalian. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ada seorang miskin mau menikah, ditanya, kamu punya apa untuk mas kawin ya Rasulullah? Saya nggak punya apa-apa. Apa yang kamu miliki saat ini? Saya punya cuma cincin besi ya Rasulullah. Cincin besi itu kamu kasihkan untuk mas kawinnya. Ada lagi ngadep ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, saya mau menikah. Kamu apa yang kamu miliki? Saya nggak bisa apa-apa. Apakah Fatihah kamu apa? Fatihah saya bisa ya Rasul. Mas kawinnya dengan Fatihah. Boleh Pak. Segitu mudahnya dalam Islam. Karena pernikahan itu sangat mulia. Kemudian yang ketiga, pernikahan yang hukumnya makruh. Ada Pak makruh Pak. Makruh ini bagi siapa? Orang yang belum punya kemampuan, belum yakin benar penghasilan belum ada, ya Pak ya, umurnya masih, ya belum tua-tua amat, calon juga belum punya, ini Pak ya, tapi dia nekat mau nikah, sementara belum ada persiapan untuk kehidupan dan sebagainya. Masih dimakruhkan. Makanya di Indonesia sekarang ini dibikin undang-undang untuk nikah itu minimal umur berapa Pak?
20 apa 16 apa 18? Sekarang sama Bu. Sama laki dan perempuan 19 tahun. Kalau dulu 16 perempuan, 17 laki-laki. Sekarang disamain 19 semua. Itu Pak, nggak bisa kalau kurang 8 kurang dari 19. Kalau udah dinikahkan nanti paling di bawah tangan, nggak bisa dapat buku dari KUA. Itu Bapak sekalian tentang apa namanya perzinahan. Dan dalam beberapa keterangan itu disebutkan Pak, ngeri Pak ini. Barang siapa yang melihat orang berzina atau tetangganya berzina, sementara kita diam saja, maka 40 hari di sekitarnya malaikat rahmat tidak akan turun di sekitarnya. Maka zaman dulu kalau ada orang hamil di luar nikah, pasti ribut tetangganya. Sekarang ini diem-diem aja. Sekarang nggak ada lagi Pak, orang mau apa sih berzina, mau lahirin, mau apa. Orang sekarang ini ada loh Pak. Nikah itu sama apa? Sama syukuran bayi, syukuran pernikahan, sama pernikahan itu bareng-bareng. Orangnya satu Pak. Jadi nikahan ya syukuran bayi, memberi anak itu nikahan. Itu kadang-kadang masih ada. Jadi itu Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, bangun dari kubur. Siapa mereka ini? Kalau ini kebalik ya. Yang ketiga ini Pak, Masya Allah ini ngeri sekali ya. Lidahnya memanjang, kemudian bibirnya membesar, kemudian mengeluarkan darah dan nanah yang sangat bau, kemudian ditarik lidahnya dan dipotong-potong sendiri lidahnya. Siapa mereka? Orang yang suka mengfitnah, menghibah, kemudian caci maki. Tolong Bapak Ibu hati-hati, lesan kita jaga. Makanya nawiru buyutakum bizikrillah. Sinari hidupmu itu, lesanmu itu dengan zikir kepada Allah. Kalau bisa punya amalan yang sering kita baca Pak. Kalau saya biasanya saya punya apa? Ada majelis namanya Hadi Silsilah Haromen namanya. Itu amalannya membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Waqi'ah, kemudian Wasamsi, kemudian Izazul, kemudian Alam Nasro, kemudian Asmaul Husna, dari sekian nama itu, kemudian kita mendoakan orang-orang terdahulu dengan cara memberikan Fatihah. Kalau bisa gitu, ada amalannya. Kalaupun enggak, lesan kita supaya terbiasa, kita sering sampaikan di sini juga Pak, kalau bisa setiap hari jangan tertinggal. Kalau nggak sempat pagi sore, Quran kita baca minimal berapa ayat kemarin Bu? Berapa surat? Pertama surat Yasin, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Waqi'ah, yang keempat Tabarok. Khusus hari atau malam Jumat ditambah surat Al-Kahfi. Ini kalau bisa kita baca terus. Ini menjadi amalan lesan kita Pak. Zikir sama Allah. Zikir terbaik adalah La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kalau mau dibaca semua kadang-kadang kita males, maka boleh kita memilih menjadi amalan harian. Itu yang harus dibaca tiap saat. Selanjutnya ya kita baca terus juga Pak. Jangan ini nggak yang lain nggak dibaca juga jangan. Ini menjadi amalan. Jadi Bapak sekalian ya. Ini kalau Bapak nanti mau yang pikiran itu Pak, yang Haromen itu, silsilah Haromen, itu saya ada majelis itu di daerah Wehui. Itu biasanya hari malam Sabtu ya, Jumat sore, habis maghrib sama habis isya kita baca bersama-sama. Waktunya kurang lebih 1 jam.
ya seminggu sekali lah Pak kita khususkan untuk zikir kepada Allah. Ini penyelamat kita, Pak. Apalagi zaman sekarang, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan tenang. Banyak-banyak ingat Allah. Tenang Pak hidup kita ini Pak. Itu gambarannya. Nah, tujuannya ya Pak? Tujuannya supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya Bu ya. Dijaga Bu mulutnya sama-sama. Kalau mau ngomong jelek, astagfirullahaladzim. Mohon maaf, saya ada acara. Karena di situ udah ngobrolnya udah mungkin ngomongin orang, kita nggak bisa nyegah. Maaf Ibu, saya tak permisi dulu, saya ada acara. Udah pergi aja tinggal di tempat itu. Gitu ya. Ini malah nambah-nambahin. Iya memang bener itu Bu, saya kemarin saya lihat, padahal nggak lihat. Malah ikut-ikutan. Nah itu jadi masalah. Nyesel nanti kita Pak, Masya Allah. Kalau udah nyesel di sana mau ngapain kita ini Pak? Makanya perlu sekali-kali kita merenung malam-malam, sholat malam, lihat kondisi dunia pagi diri kita ini Pak. Selamat enggak saya nanti di alam kubur? Selamat enggak saya nanti setelah bangun dari kubur? Selamat enggak nanti saya di mahsyar? Bagaimana saya di Siratul Mustaqim terus? Sehingga orang-orang soleh itu Bapak Ibu sekalian kadang-kadang malam-malam nggak bisa tidur. Sekarang orang nggak bisa tidur bukan karena mikirkan perjalanan hidupnya, bagaimana mendekatkan diri sama Allah, nggak bisa tidur karena penyakitnya. Kalau udah penyakitan baru nggak bisa tidur. Itu gambarannya. Bapak Ibu kami lihatkan itu. Kemudian yang terakhir, bangun dari kubur. Ini jalannya miring kanan, miring kiri, nggak lurus jalannya. Siapa mereka ini Pak? Mereka ini adalah orang yang waktu di dunia tidak bisa berbuat adil, terutama yang punya istri lebih dari satu. Hati-hati Pak Ibu. Jangan ngomong sunnah rasulnya aja Pak. Sunnah rasul ya bener Pak. Sunnah rasul itu nikah bener. Tetapi kalau kita nggak bisa berbuat adil, jangan. Maka perintah Allah kan fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hiftum ala ta'dilu fawa kita. Memang perintahnya gitu Bu, Bapak. Nikahi olehmu wahai laki-laki, wanita-wanita yang kamu cintai, yang kamu sayangi, yang kamu pilih itu 2, 3, atau 4. Pertamanya gitu Pak, tapi dilanjutkan ayatnya, fa'in hiftum ala ta'dil. Ketika kamu tidak bisa berlaku adil, dan kamu nggak mungkin bisa berlaku adil, maka fawahidah, satu saja. Sebenarnya aslinya perintahnya satu. Makanya Islam ini aslinya adalah monogami. Rasulullah kan istrinya 11. Istrinya kan lebih dari 1. Bener. Kalau mau ikut sunnah Rasul, bener Pak, memang Rasul itu nikahnya lebih dari 1. Tapi kalau ikut Rasul gini Pak, nikah dengan janda dulu, ya. Setelah nikah dengan janda, kemudian meninggal, baru kawin lagi. Setelah nikah, kemudian setelah nikah ini nikah lagi dengan yang lain, tapi tidak ada yang lebih muda dari istrinya. Itu sunnah Rasul tuh. Sanggup nggak? Sunnah Rasul milih sendiri yang muda-muda. Nggak ada Pak. Setelah Rasul itu nikah lebih dari 1. Istri yang kan istri pertama meninggal tuh, kan nikah tuh sama istri yang kedua, sambungnya, istri sambungnya. Siapa namanya Bu? Siti Asia apa Asia? Aisyah. Ya, Siti Aisyah ini Pak, itu
Kemudian di dalam pernikahan ini nikah lagi, tapi sama janda-janda tua. Yang apa janda tua ini? Janda tua ini yang waktu suaminya perang, melawan perang Badar, perang ini segala macam, perang Uhud dan sebagainya, suaminya meninggal. Maka nggak ada yang menyelamatkan dia, maka diambil oleh Rasul menjadi istrinya. Tua semua itu, janda semua. Kalau sekarang kan enggak. Ngomongnya sunnah Rasul, ya jangan ngomong sunnah Rasul kalau gitu. Saya mau nikah lagi gitu aja. Nggak usah tambah-tambahin sunnah Rasulnya. Ya Pak ya. Ya kalau istrinya membolehkan boleh memang. Kalau istrinya meridhoi Pak ya. Yang ada nggak Bu yang istrinya meridhoi suaminya kawin lagi? Ada Pak. Ada. Siapa itu? Istrinya Nabi Ibrahim. Alasannya apa? Nggak punya keturunan. Tuh. Boleh tuh kalau mau gitu. Makanya kan di Indonesia ini kan Pak, boleh menikah dari lebih dari satu, mendapatkan izin dari istrinya, alasannya satu karena nggak punya keturunan. Itu. Kedua, sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Oh istrinya masih cerewetnya setengah mati, kawin lagi, ya perang ya Pak. Tuh baru istri ngomong, wahai, malah yang minta malah bukan suaminya Pak. Kalau Nabi Ibrahim ya, maaf ini. Nah Siti Saroh ya ngomong ya Abi kalau bahasa kita ya. Kalau sekarang, wahai Abi, umur kita ini sudah sangat tua. Rasa-rasanya ini nggak mungkin kita bisa punya anak kalau ngarepin dari saya. Saya ini udah manifest, sudah nggak mungkin punya anak. Udahlah Pak, kalau Bapak nikah lagi aja, siapa tahu Bapak punya keturunan. Mengapa Pak istrinya nyuruh begitu Pak? Karena nggak keturunan. Dan Nabi Ibrahim ini kaya Pak. Tuh. Nabi Ibrahim itu kaya, saking kayanya dia kalau makan nggak mau sendirian, nggak mau dia makan sendiri Pak. Kalau korban setahun itu Pak, korban motong sapinya itu atau onta itu sekitar 300 ekor onta, saking kayanya, 1000 ekor kambing. Nah, ini makan aja susah, kawin lagi. Dari mana jalurnya? Nggak ketemu itu. Terus ngomong tuh, karena si istrinya ngomong terus suruh kawin lagi. Nabi Ibrahim kan lama-lama kan ngomong, Bu, sebenarnya saya ini nggak mau nikah lagi. Saya ini udahlah, saya cukup kalau Allah berkehendak gitu. Tapi kita ini kan harus punya keturunan. Harta kita banyak, untuk apa? Kalau nggak punya keturunan gimana? Akhirnya suaminya ngomong, ya udah Bu, kira-kira enggak ya? Nah kira aja nih. Kalau memang kamu nyuruh saya nikah lagi, ya udah kamu cariin. Yang nyari siapa Pak? Yang nyari istrinya. Istri ini kan pinter. Kalau nyariin mesti lebih jelek dari dia. Nah ini Pak. Kan nggak mau disaingi dia Pak. Akhirnya dicariin lah. Siapa dia Pak? Ya budaknya. Orang yang hitam maka dinamakan Siti Hajar, turunan Afrika. Padahal dia orang mana Pak? Orang Palestina. Itu orang Palestina kan putih-putih Pak. Orang apa? Bapak kalau ke Mekah Pak Bu, kalau nanti ketemu orang Palestina, memang beda Pak. Tinggi-tinggi, besar-besar, cantik-cantik, ramah-ramah. Itu orang Palestina tuh. Ini orang Afrika Pak, rambutnya keriting, hitam, maaf loh Pak, maaf ini nggak ngomong Pak ya. Bapak nanti kalau haji terutama umroh, Bapak akan ketemu, akan bersyukur kita Pak. Kita ini hitam Pak, tapi orang Afrika, Haduna itu Pak, lebih hitam dari kita. Maaf itu Pak, kadang-kadang lebih hitam dari badak itu Pak. Tahu badak? Badak itu kan hitam Pak, itu lebih hitam dari itu. Itu yang putih, yang kelihatan, cuman giginya doang Pak.
Putihnya itu giginya doang, yang lain hitam semua. Sampai telapak kaki aja hitam coba. Saking hitamnya. Itu yang dicari, Pak. Makanya maaf, Pak. Kalau perempuan udah minta dan apa? Kalau mau nikah lagi, itu memang ya gitu, Pak. Yang nyariin istrinya itu sudah Rasul beneran dong. Tapi kalau lebih muda, lebih ini, itu berarti nafsu. Jangan ngomong sunnah Rasul. Yang ngomong aja saya mau nikah lagi gitu aja, nggak usah ngomong sunnah Rasul. Ini jadi korban sunnah Rasulnya. Ya Pak ya, gitu ya. Silakan yang mau nikah lagi Pak, tapi kaya dulu. Kemudian izin sama istrinya, istri yang izin kan yang nyariin istrinya. Saya yakin cari yang lebih jelek dari dia. Nggak mungkin Pak lebih cantik dari dia. Kesaingan, berantem dia. Itu gambarannya ya. Demikian kan, kalau udah jam 5:30 lewat ya, sama jam 4. Kalau mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan monggo. Ya, monggo Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentar Bu, ada yang nanya dulu. Umatku ya. Ya, memang ada ya Pak ya, ada orang tidak menikah. Tapi gini Pak, yang jadi masalah itu dalam dirinya itu memang nggak mau nikah. Jadi tidak bisa diukur dengan apa? Dengan kasat mata. Kalau ulama-ulama itu bukan nggak mau nikah, memang ada Pak. Ulama besar tidak menikah itu karena saking takutnya sama Allah, takut nikah itu nanti akan jauh dari Allah, cintanya terbagi. Dan memang tidak ada niatan dalam dirinya tidak mau menikah. Memang belum dapat jodoh, gitu Pak. Tapi kan ada orang yang gini, saya perempuan mah sama pembohong semua. Padahal dia baru kenal sama perempuan pembohong satu. Yang lain masih banyak yang pembohong. Yang jujur banyak. Gitu. Tapi dia udah ngecap. Seolah-olah mengapa Pak? Nikah ini sampai Rasul mengatakan begini Pak. Kok enggak nih sunnah Rasul? Karena kalau sampai umat Islam ini enggak mau nikah, habis Islam Pak. Makanya bagi pengikut apa? Kan ada sekarang orang Barat itu yang nggak mau menikah, kemudian mereka nikah dengan sesama jenis. Biarin aja mereka Pak, nggak apa-apa. Termasuk orang Eropa sekarang, termasuk yang di mana negara terbagus, terbersih di Eropa sekarang, apa namanya Pak? Lupa saya. Itu Pak, itu sampai kalau punya anak itu disubsidi pemerintah, sekolahnya dibayarin, di tiap bulan dikasih uang oleh pemerintah supaya mereka mau punya anak. Orang Barat sekarang ini Pak, di Eropa sebagian, mereka ini nggak mau punya anak, nggak mau nikah, kucing, anjing itu yang jadi anak dia. Biarin aja Pak, nggak apa-apa. Nanti lama-lama orang Islam masuk ke sana beranak terus orang Islam, habis dia Pak. Ya kan Pak? Australia Pak sekarang, Australia perkembangan Islam sekarang Pak, itu Masya Allah hebatnya. Mengapa? Orang Australia itu Pak, mereka itu nggak suka nikah. Mereka itu hidupnya di apartemen. Akhirnya mereka seolah-olah kalau punya anak nanti ngerepotin. Maka dia lebih baik melihara anjing saja. Pagi-pagi jalan sama anjing. Kalau kita kan sama anak Pak, 5 lagi.
ngandung tidak satu, digendong satu, satu, 5. Mereka nggak kebagian ini, berangkat kok jadi TKI, berangkat jadi apa, habis mereka nanti Pak. Maka perkembangan Islam sekarang ini Pak, apalagi daerah konflik ya, seperti Suriah, kemudian Irak dan sebagainya, mereka pergi ke negara-negara Eropa, mereka kemudian beranak lagi di situ, kemudian ada yang nikah dengan orang situ, beranak lagi, maka itulah akan cikal bakal Islam di kemudian hari. Jadi itu nggak Ustaz ya. Jadi yang ya jangan kita katakan seorang ulama yang nggak menikah itu tidak umat Rasul, memang belum dapat. Tapi dalam dirinya nggak ada niat, saya nggak mau nikah itu nggak ada. Karena ada dulu orang ulama Pak ya, ini ulama besar, dia nikah, ini pencinta ilmu Bu. Ternyata si perempuan ini Bu, nah setelah nikah itu, si perempuan ini kan merasa kurang diperhatikan. Karena kerjaannya itu nulis, ngajar, nulis. Saking keselnya Pak, itu dibakar kitabnya. Alasannya supaya nanti dia perhatian dengan istrinya. Malah apa Pak? Suaminya marah, kalau gitu kamu tidak sejalan denganku, maka dicerai pula hari itu. Dicerai. Karena apa? Dia menjauhkan diri, cintanya bisa menghilangkan cintanya kepada Allah. Kalau kita kan lebih takut sama istri daripada takut sama Allah. Ya kan Pak? Nah, contoh Bapak ini Pak, Bapak mau ke masjid, istri ngomong, ya ke masjid, saya ke masjid. Oh, awas kalau kamu ke masjid, nggak jadi berangkat Pak. Ya, ya Bu, kita rata-rata laki-laki ini takut sama istrinya Pak. Sebenarnya Bu maaf Bu, laki-laki ini Bu pinginnya kawin lagi demi Allah Bu, sama saya juga. Tapi nggak berani sama istrinya, takut. Kita berani, tapi istri kita lebih ya berani juga. Semua para laki-laki itu sama, maka tergantung istrinya. Itu Ibu silakan Bu. Oh iya. Ya masalah nyampe nggak nyampe bukan urusan kita. Kan begini Bu perintahnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu maka aku akan kabulkan. Nah kalau ada yang jawab ngomong, Yasin itu nggak akan diterima. Yang terima siapa? Emang kamu Tuhan? Kok kamu haknya Tuhan kamu ambil? Ya itu hebatnya. Hebat nggak Bu? Mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah. Allah nggak terima. Memang kamu Allah apa? Kita ini hamba, berhak untuk minta. Dan yang penting kita ini berbuat, baca Quran. Ya Allah, dengan Quran yang kami baca, zikir yang kami lakukan, sedekah yang kami keluarkan, ya Allah, ampuni sih ya Allah dosa orang tuaku. Kasihani dia ya Allah, lapangkan kuburnya. Yang terima siapa Pak? Bu, yang terima doa kita siapa? Ya terserah Allah, kok yang jawab dia. Memang dia Allah apa? Mau ini, maaf Pak, saya nggak minta sama Bapak, saya mintanya sama Allah. Sampai detik ini belum ada jawaban diterima apa enggak. Nggak tahu saya diterima apa enggak, tapi saya hanya berharap sama Allah. Terserah kamu ngomong apa, udah lakukan aja, pusing amat. Toh kembalinya kepada kita masing-masing kok. Kalau orang ngomong bid'ah segala macam, udah biarin aja. Toh nggak mengurangi amal ibadah kita, itu biarin aja. Kita mau ribut, akhirnya malah berantem, malah jadi dosa. Lakukan apa yang kita mampu, yakini apa yang kita pahami. Yang penting jangan ragu. Ya sudah Bu, namanya perbedaan pasti ada. Demikian Bapak Ibu muliakan, kalau jam 6 ya.
Ini Pak Parun mau nikah ini biasanya ini. Rame di TPU lagi nikah. Mari kita sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad fi al-dunya wal akhirin wa barik wa sallim barakallahu ta'ala kulli sahabati rasul asma'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yubina ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tim lana bi husnil khotimah wa la tahtim lana bi su'il khotimah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal syaibat wa babal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada sahabatpun Bapak Ibu sahabat boleh coba sabiru wal maafkan tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Ustaz Mufid yang telah menyampaikan kajiannya. Semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat bagi semua yang berkehidupan. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.